Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini, dan aku tidak akan berhaji lagi setelah tahun ini, kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya saat haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW merasakan sakit pada kepalanya setelah menghadiri penguburan jenazah di kuburan Baqi'. Kejadian itu terjadi pada hari Senin di akhir bulan Safar tahun ke-10 Hijriah dan dinilai sebagai awal mula sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW sebelum wafat. Adalah istrinya Sayyidah Aisyah yang menceritakan hal tersebut. Semula Sayyidah Aisyah mengeluh kepada Rasulullah SAW kalau kepalanya sakit. Kepada Sayyidah Aisyah, Rasulullah kemudian mengaku kalau kepalanya juga sakit. Menurutnya kondisi kesehatan Rasulullah SAW juga dipengaruhi oleh efek racun dalam daging domba hadiah Zainab binti Al-Haris setelah perang Khaybar berlalu ataupun akhir tahun ke-6 Hijriah. Zainab binti Al-Haris adalah salah satu Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Ia tak rela dengan kaum muslim karena telah membunuh orang-orang terkasihnya. Ia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah SAW. Ia kemudian berpura-pura memberikan hadiah makanan kesukaan Rasulullah SAW, daging domba panggang. Naasnya, hidangan tersebut ditaburi dengan racun yang paling mematikan. Rasulullah bersama para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Hingga ketika hendak menyantap bahagian paha depan, Rasulullah baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu oleh tulang domba yang berada di tangannya, yaitu setelah mendapatkan wahyu dari Allah kalau makanan itu beracun. Rasulullah beserta pasukan umat Islam pergi ke Khaybar. Beliau meminta penduduknya menyerah karena sebelumnya diketahui kalau Khaybar dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Penduduk Khaybar yang mayoritas kaum Yahudi menolak seruan Rasulullah SAW. Kondisi kesehatan Rasulullah semakin menurun beberapa bulan setelah kepalanya sakit usai dari Baqi'. Beliau menderita sakit yang cukup parah sehingga membuat para keluarga dan sahabatnya bersedih dan khawatir. Mereka tidak rela kalau Rasulullah akan secepat itu meninggalkannya. Meski sudah sakit parah, Rasulullah masih tetap menjadi imam salat 5 waktu. Pada hari-hari terakhirnya Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid untuk mengimami salat Isya. Namun karena kondisinya yang tidak memungkinkan, beliau akhirnya pingsan. Setelah bangun, beliau berupaya untuk berangkat ke masjid lagi. Namun lagi-lagi pingsan. Hal ini berlangsung hingga 3 kali. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam salat, menggantikan posisi beliau yang tidak sanggup mengimami lagi. Maka sejak saat itu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam salat di Masjid Nabawi. Totalnya ada 17 salat di mana Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dan Nabi Muhammad SAW pun masih hidup. Pada hari terakhir Rasulullah SAW merasakan kalau kondisinya membaik. Demam yang menyergap tubuhnya selama ini menjadi reda. Beliau kemudian menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh. Rasulullah SAW dibopong oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas ketika hendak menuju masjid. Para sahabat gembira sekali ketika melihat kondisi Rasulullah SAW yang membaik sehingga bisa datang ke masjid. Sayyidina Abu Bakar yang sudah mengambil posisi imam salat hendak mundur setelah melihat kedatangan Rasulullah. Beliau mempersilahkan Rasulullah untuk mengimami salat subuh. Namun Rasulullah tidak berkenan. Beliau meletakkan tangannya di pundak Sayyidina Abu Bakar dan memintanya tetap menjadi imam salat. Dan salat subuh ini menjadi salat terakhir Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu ataupun Ahad di hari-hari terakhir wafatnya Rasulullah SAW. Setelah sholat, Rasulullah menyampaikan ceramah. Para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah dan mendengarkan ceramah dengan seksama. Rasulullah SAW berkata, "Api terus berkobar dan godaan datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Aku tidak menghalalkan kecuali yang dihalalkan oleh Al-Quran.
dan aku tidak akan mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Al-Quran. Sepeninggalku, kalian akan banyak berselisih. Apa saja yang sesuai dengan Al-Quran itu berasal dariku. Apa saja yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu bukan dariku. Lanjut Rasulullah SAW. Kemudian pada hari Senin, waktu subuh, Rasulullah SAW menyingkap biliknya. Beliau melihat Sayyidina Abu Bakar mengimami salat subuh di masjid dan memperhatikan para jamaah. Beliau kemudian tersenyum. Mengetahui hal itu, Sayyidina Abu Bakar hendak mundur ke belakang di saf makmum. Beliau mengira Rasulullah akan menuju ke masjid dan mengimami mereka. Namun, Rasulullah memberikan isyarat agar Sayyidina Abu Bakar menyempurnakan salatnya. Beliau kemudian menutup biliknya dan masuk kembali ke dalam kamar. Dan setelah kejadian itu, Rasulullah SAW tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan salat lagi karena ajalnya sudah datang. Demikianlah kisah singkat Rasulullah SAW dan salat terakhirnya. Mudah-mudahan dengan video ini dapat memberikan kita pelajaran dan juga menambah wawasan, juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.